Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Aqsa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kembali Allah himpun kita fi baitillah untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah-ibadah kita, baik yang fardu, yang sunnah, yang telah lalu, yang sekarang kita kerjakan dan yang akan datang, diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai bekal untuk kehidupan yang abadi kelak di yaumil qiyamah nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita tingkatkan terus kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terus mengistiqomahkan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kita Jumat ini berada di bulan Muharram, bulan yang Allah muliakan. Allah memberikan spirit pada kita agar memperbanyak amal soleh dan sebisa mungkin membentengi diri kita dari perbuatan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita baru saja melalui dua fase ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat mulia, sehingga dua fase itu dijadikan di Indonesia ini sebagai hari libur nasional, yakni Idul Fitri yang diawali dengan puasa Ramadan dan Qiyamul Tarawih, dan yang kedua adalah Idul Adha yang diawali dengan puasa sunnah dan Idul Kurban. Kedua momen ini kita sama-sama tahu bahwa tujuannya adalah untuk meraih derajat takwa, yakni la'allakum tattaqun. Nah, untuk meraih derajat takwa ini harus ada yang kita bakar. Untuk mencapai la'allakum tattaqun harus ada yang kita hilangkan dari diri kita. Tentu saja yang harus kita bakar adalah dosa-dosa kita di masa lalu. Tentu yang ingin kita bakar adalah di sisa 8 hari di bulan Muharram ini adalah akhlak dan sifat-sifat kita yang tidak baik.
Hadirin kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Di momen yang singkat ini ada dua penyakit yang ingin khotib sampaikan, yang juga menjadi esensi spirit dari ketakwaan kita adalah kedermawanan. Di samping tentu saja ibadah-ibadah yang lain yang terus kita lakukan dan amal soleh, tetapi yang paling urgen, yang paling esensi sebagai pembuktian ketakwaan kita kepada Allah adalah sifat kedermawanan. Maka untuk mencapai sifat kedermawanan itu memang harus ada yang kita bakar, harus ada yang kita hilangkan, harus ada yang kita tinggalkan di belakang kita. Paling tidak ada dua hal yang kita agendakan atau prioritaskan di sisa 8 hari ke depan di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah sifat ketamakan atau keserakahan terhadap dunia. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Kata Mahatma Gandhi, seorang spiritual dan politikus India, beliau mengatakan bumi ini dengan segala isinya, berapapun jumlah manusia di muka bumi, berapapun bertambahnya jumlahnya, dan berapa miliar pun ke depan bumi ini sanggup memberi makan kepada umat manusia, kecuali satu. Bumi bahkan alam ini tidak sanggup melayani satu bentuk, satu jenis, satu karakter anak manusia, yaitu orang-orang yang memiliki sifat tamak atau orang-orang yang serakah. Satu orang tamak tidak akan merasa cukup berapapun yang tersedia di alam ini. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi kehidupan umur 1000 tahun. Melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 96 ini, Allah telah mewartakan kepada kita ada sekelompok yang ajak atau abadi, langgeng dalam sejarah umat manusia. Disebut di dalam Al-Quran ada sekelompok umat manusia yang paling rakus, yang paling tamak di antara kelompok manusia yang lain. Bahkan bila dibandingkan dengan kelompok orang-orang musyrik, manusia ini kata Allah lebih serakah, yaitu orang-orang Yahudi. Bisa kita saksikan betapa kejamnya, tidak punya peri kemanusiaan orang-orang Yahudi. Saudara kita di Palestina terlalu teraniaya, diperangi karena mereka memang memiliki sifat tamak serakah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Tetapi kita juga jangan menjustifikasi bahwa Islam melarang umatnya untuk hidup kaya raya. Tidak. Yang dilarang adalah sifat keserakahan, sifat ketamakan. Menjadi orang kaya
raya tidak ada larangan. Maka membakar keserakahan tidak dalam pengertian kita tidak boleh punya ambisi untuk menjadi orang kaya raya di dunia ini. Karena kekayaan memang menjadi alat membantu kita untuk bisa beribadah dengan tenang. Bagaimana kita bisa berzakat kalau kita tidak punya uang? Bagaimana kita bisa berhaji kalau kita tidak memiliki kekayaan? Dan bagaimana kita bisa membantu sama muslim kalau kita tidak kaya? Yang dilarang adalah keserakahan, menghimpun rezeki atau harta tidak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, yang harus kita bakar, yang harus kita hilangkan dari diri kita adalah sifat bakhil atau sifat pelit. Orang bakhil, orang yang tidak punya kamus cinta, tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama. Sifat bakhil tidak bisa mencintai dan menyayangi orang lain, bahkan tidak mencintai dirinya sendiri. Zakat, infak, sedekah, kurban yang telah kita lakukan agar kita terhindar dari kebahilan atau agar kita bisa mengaplikasikan amalan-amalan ini untuk kedepannya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mencontohkan dan mendidik kita untuk membakar sifat bakhil dengan cara menyempurnakan, dengan cara memperbanyak sedekah, berinfak, berzakat agar menjadi orang yang dermawan dan tidak bakhil. Di dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 8, 9, dan 10 Allah jelaskan, wa amma man bakhila wastagna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, tidak membutuhkan pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan bagi dia kesulitan dalam hidupnya. Orang yang bakhil di dalam hidupnya dan tidak mau mengamputasi rezekinya, hartanya yang seharusnya menjadi milik orang lain, Allah akan mudahkan bagi dirinya akan kesulitan, dan harta mereka ketika mereka sudah tidak ada, tidak akan berguna lagi baginya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat bakhil, sifat tamak atau pelit, sifat serakah akan mengganggu kita untuk meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat kedermawanan. Semoga kita dijauhi dan dilindungi, dihindari dari sifat tamak dan bakhil, sehingga akan tumbuh yang namanya sifat kedermawanan dan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khajalal muslimin wa dammar a'da'a din. Allahumma ansur ikhwana muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwana muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu